Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwanto sebagai fasilitator kali ini atau yang akan membawakan materi, yang terhormat Bapak dan Ibu peserta sekalian, bahwa pada hari ini kita akan menyampaikan yaitu materi panduan fasilitator in-house training. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada hari ini telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan pembelajaran ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, kali ini materi yang akan disampaikan yaitu panduan fasilitator in-house training tentang kebijakan program di sekolah penggerak. Untuk sebelum kita mulai, mari kita adakan breaking dulu agar kita tidak tegang. Ayo Pak Irwanto, semangat dulu. Seperti biasa, mari kita tepuk tangan di ujung jari Pak Irwanto, monggo. Ayo. Terus Ibu, kemudian kita di ujung jari sini, seperti biasa, di pangkal jari, di sela-sela jari Bu, punggung, kemudian kita tepuk-tepukkan di tangan sini, yang lebih keras, satunya lagi, kemudian kita tepukkan di belakang sampai sejauh mana kita dapatkan. Ayo di pinggang. Sekian ya Ibu. Kemudian mari kita setelah sekian menit atau detik kita melakukan agar tidak tegang. Ayo tepuk-tepuk tangan dulu dengan berbunyi yang lebih keras. Oke. Cukup sekian, kita mengambil nafas. 1, 2, 3, ambil, hembuskan, ambil lagi, hembuskan lagi, ambil lagi, hembuskan lagi. Pada yang ketiga kita bilang oye. 1, 2, 3, oye. Oye. Demikian Bapak Ibu, mungkin ini sudah agak untuk bisa menghangatkan badan, juga menghangatkan suasana. Agar tidak memakan waktu, kita sampaikan ke Pak Irwanto, waktunya untuk menyampaikan materinya, itu sepenuhnya kami sampaikan ke Pak Irwanto. Monggo Pak Irwanto, silahkan. Ya, terima kasih Bu, terima kasih atas kesempatan saya akan memaparkan tugas kelompok 2 ya tentang kebijakan kaitan dengan program sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, program sekolah penggerak ini merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah sebelumnya, yaitu yang pertama kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah, di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Kedua, intervensi dilakukan secara holistik. Yang ketiga, memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah. Yang keempat, pendampingan, dan yang kelima, terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Nah, di dalam sekolah penggerak ini kita akan kenal ada 4 tahapan proses transformasi sekolah penggerak, mulai dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, tahap ketiga dilihat dari hasil lingkungan belajar, pembelajaran, dan refleksi. Jadi kurang atau sama dengan tingkatan di bawah level yang diharapkan. Itu hasil belajarnya. Kemudian lingkungan belajarnya perundungan menjadi normal, terus pembelajarannya secara rutin. Itu tahap pertama.
Di tahap kedua, 1-3 tingkat di bawah level yang diharapkan. Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma. Kemudian level lingkungan belajar dan pembelajaran belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid. Level ketiga, yaitu di level yang diharapkan. Kemudian lingkungan belajarnya, perundungan tidak terjadi, pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan peserta didik, refleksi diri dan pengimbasannya, perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, guru mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Dan pada tahap keempat, di atas level yang diharapkan, aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, itu hasil belajar. Lingkungan belajar berpusat pada murid, perencanaan program, dan anggaran berbasis refleksi diri, itu di pembelajaran. Kemudian refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi. Guru dan kepala sekolah melakukan pengimbasan. Nah, itu 4 tahapan dalam proses transformasi sekolah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ruang lingkup sekolah penggerak itu mencakup 3. Yang pertama, kaitan dengan program sekolah penggerak. Yang kedua, kondisi awal sekolah. Yang ketiga, durasi program. Nah, program sekolah penggerak ini dia akan kolaborasi Kemendikbud dan pemerintah daerah, diikuti oleh PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB, negeri maupun swasta. Kondisi awal sekolah semua tahap, baik tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau tahap 4. Sementara durasi program 3 tahun ajaran ke depan. 5 intervensi program sekolah penggerak. Yang pertama, akan dilakukan pendampingan konsultatif dan asimetris. Kemudian penguatan sumber daya manusia di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang keempat, perencanaan berbasis data. Dan yang kelima, digitalisasi sekolah. Nah, bagaimana peran pemerintah dan lembaga lain? Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ada peran pemerintah daerah, kemudian ada plafon teknologi, komite sekolah. Di sini ada kemitraan, ada murid, ada guru, ada komite pembelajaran guru, ada kepala sekolah, dan ada pelatih ahli, pengawas, dan penilik. Nah, ini merupakan mereka-mereka ini yang berperan kaitan dengan program sekolah penggerak. Target sekolah penggerak jangka panjang tahun ajaran 2001-2002 itu 34 provinsi, 111 kabupaten kota, dan 2.500 sekolah penggerak. Tahun ajaran 2002-2003 target di 34 provinsi ditambah 250 kabupaten kota ditambah 10.000 sekolah penggerak. Tahun ajaran 2023-2024 target 514 kabupaten kota, 20.000 sekolah penggerak. 2024-2025 untuk 34 provinsi target 514 kabupaten kota, 40.000 sekolah penggerak, dan seterusnya. Manfaat untuk pemerintah daerah yang jelas ini meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sekolah, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, peluang mendapatkan penghargaan sebagai daerah penggerak pendidikan, efek pengadaan dari sekolah penggerak ke sekolah lainnya, mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah dan menjadi daerah rujuk praktek baik dalam pengembangan sekolah penggerak. Ya, manfaatnya meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, pencepatan digitalisasi sekolah, pencepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru, kesempatan untuk menjadi katalitas perubahan bagi sekolah lain, mendapat pendampingan intensif untuk transformasi sekolah, dan memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru yang kita kenal dengan nama BOS kinerja. Nah, ini lini masanya Bapak Ibu. Ya, bisa diperhatikan lini masanya. Jadi kita ini sebenarnya sudah masuk di lini masa pelatihan komite pembelajaran. Dan yang terakhir, persyaratan kriteria kepala sekolah yang mengikuti seleksi, yaitu memiliki ada kriteria umum dan kriteria seleksi.
memiliki sisa masa tugas sebagai kepala sekolah sekurang-kurangnya 1 kali dan masa tugas terdaftar dalam data pokok pendidikan, membuat surat pernyataan, melampirkan surat keterangan sehat, tidak sedang menjalani hukuman, tidak sedang menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, ada kriteria seleksi, memiliki tujuan, mampu mengambil keputusan, mampu memimpin, memiliki kemampuan melakukan pelarian, mampu membangun hubungan kerja, memiliki orientasi, memiliki daya dukung, memiliki kematangan beretika, mampu memimpin implementasi, dan mampu mendorong inovasi. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya mau sampaikan kebijakan yang berkaitan dengan program sekolah penggerak yang dicanangkan oleh pemerintah. Itu materi yang saya sampaikan, cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Triyanti. Terima kasih Pak Kanto, Terima kasih Pak Irwanto yang sudah menyampaikan tadi tentang tahapan proses transformasi sekolah penggerak di Indonesia. Yaitu tadi disampaikan oleh Pak Irwanto ada 4 tahapan dalam proses transformasi sekolah penggerak di Indonesia, yaitu ada tahapan 1, 2 sampai dengan 4. Kemudian ruang lingkupnya ada program, ada kondisi sekolah penggerak, dan diantaranya adalah waktunya atau durasinya itu 3 tahun ke depan, adanya pendampingan, kemudian kemitraan juga. Di situ ada punya targetnya apa? Yaitu pemanfaatan sumber daya manusia, kemudian peningkatan mutu dalam waktu 3 tahun ke depan itu kita akan semakin meningkat mutunya. Ada profil pelajar Pancasila itu yang lebih penting untuk dilaksanakan. Kemudian dari proses itu ada pendampingan, kemudian yang lebih kita harapkan adalah tambahan anggaran BOS kinerja. Nah, dari situ tadi ada untuk seleksi kepala sekolah yang menjadi penggerak itu banyak kriterianya. Adanya mampu menjalin kemitraan, mampu menjadi fasilitator, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ada kriteria kepala sekolah yang mengikuti seleksi itu ada kriteria umum, ada kriteria seleksi. Di situ tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwanto. Demikian tahapan-tahapan yang disampaikan dalam proses transformasi sekolah penggerak di Indonesia. Mungkin ada tanggapan dari Bu Irma atau Pak Kanto, monggo. Bu Irma. Ya mungkin dari saya untuk menambah sedikit. Jadi seperti tadi tahapan transformasi sekolah penggerak, jadi kurun waktu 1 tahun itu harus ingin mencapai ini, Pak. Mungkin itu di sekolah mungkin bisa kita buat poster karena 1 tahun yang kita ingin capai seperti ini, begitu Pak Ir ya, mungkin lebih matangnya. Betul, kita Pak, bisa untuk mengacu kepada teman-teman. Nah, itu yang saya harapkan. Terus yang ini tentang kemitraan, Pak. Tentang kemitraan, kalau di SLB itu mungkin kemitraannya sangat luas ya, karena dia sudah bisa bermitra dengan dunia usaha. Nah, kalau seperti di saya, di situ ada SDLB, SMPLB, SMA, tapi saya ini lingkup saya masih SDLB. Berarti kemitraan saya itu agak repot karena ke dunia usaha anak-anak kan masih keterampilan dasar. Jadi kemitraan yang kita lakukan paling dengan perguruan tinggi, ahli psikolog yang memiliki ahli psikolog untuk peningkatan kapasitas yang anak-anak yang memerlukan bantuan psikolog. Mungkin seperti itu Pak Ir ya. Ya, barangkali. Betul, Pak. Oke, makasih Pak Ir. Dari saya itu aja. Oh iya. Ya, betul sekali Pak Kanto. Mungkin silakan Ibu Yanti, mungkin dulu. Mungkin dari PR Bu Irma mau menambahkan lagi, monggo Bu Irma. Oke, terima kasih Bu Yanti. Dan tadi apa yang disampaikan Pak Irwanto ini luar biasa sekali mengenai gambaran sekolah penggerak itu mulai dari tahapan proses transformasi,
terus ada ruang lingkup, ada intervensi, ada peran, ada target sama manfaat. Jadi yang disampaikan ini mulai menjurus ke perubahan pendidikan yang dimana kita biasanya menggunakan KTSP atau K13. Nah, ini sekarang untuk sekolah-sekolah masih dalam sekolah tertentu ini kita ubah apa ya istilahnya ini, merubah mungkin ruang lingkupnya, merubah apa ya istilahnya itu paradigma seperti itu. Jadi yang disampaikan ini gambaran nanti pelaksanaan sekolah penggerak itu yang harus dilaksanakan pada lembaga masing-masing itu ya sangat luar biasa sekali Pak. Jadi saya kasih jempol untuk panjenengan. Luar biasa sekali untuk penyampaiannya. Mungkin dari saya itu, saya kembalikan lagi ke Bu Yanti, monggo. Ya, terima kasih sekali. Hari ini sangat istimewa. Bu Irma menyampaikan tanggapannya bagus sekali. Kemudian Pak Kamto juga begitu menambah apa yang perlu, ya ada yang kurang dari Pak Irwanto tadi yang disampaikan. Pokoknya luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bu Irma dan Pak Kamto. Terima kasih juga kepada Pak Irwanto yang sudah menyampaikan materinya dengan bagus. Untuk itu, sebelum ini kita tutup, marilah kita berdoa agar apa yang kita sampaikan atau kita terima hari ini ada guna dan faedahnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kami sebagai koordinator di acara ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kelebihan kata yang mungkin kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, sebelum ditutup ya.